Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video saya yang kali ini, saya akan mencoba membahas kembali kaitannya dengan tata laksana akut coronary syndrome atau serangan jantung jenis yang ketiga, yaitu ACS STEMI atau ST elevasi myocard infarction. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan saya yang sebelumnya, di mana saya sudah membahas kaitannya dengan tata laksana pada UAP dan juga N-STEMI. Ya, untuk melengkapi maka akan juga kami lakukan pembahasan pada ACS STEMI. Oke, teman-teman, kita akan langsung menuju ke materi. Oke, jadi ini pada kesempatan kali ini kita sekali lagi akan membahas ACS STEMI. Ya, nah, untuk memberikan pertolongan yang tepat dan juga cepat pada pasien ACS STEMI sehingga nantinya akan menurunkan kejadian daripada aritmia atau gangguan irama jantung dan juga kematian yang mendadak atau sudden death pada pasien ACS, maka yang harus dilakukan adalah kita mematuhi kind of survival. Yang pertama apa? Segera kenali tanda dan gejala, yaitu adanya nyeri dada yang hebat, kemudian menjalar, onsetnya lebih dari 20 menit, tidak hilang dengan istirahat atau pemberian nitrat. Nah, maka itu adalah salah satu cirinya. Kita harus segera mungkin untuk telepon IMS atau Pusat Layanan Gawat Darurat Terdekat. Boleh menelpon juga kalau di negara kita adalah 119 call center-nya. Kemudian petugas IMS akan datang dan akan melakukan pre-hospital management. Ya, kemudian pasien akan segera mungkin dibawa ke UGD untuk dilakukan reperfusi kalau memang nanti dibutuhkan tindakan reperfusi, entah itu dengan menggunakan fibrinolitik ataupun menggunakan primary PCI, tergantung daripada kondisi pasiennya. Kemudian dilakukan tindakan perawatan post myocard infarction. Teman-teman, ini adalah sebagai pengingat bahwasanya klasifikasi daripada ACS ada tiga, ada UAP dan juga N-STEMI. Kemudian ada STEMI. Kalau kaitannya dengan UAP dan N-STEMI sudah kita lakukan pembahasan di video sebelumnya, kita fokus pada STEMI. Nah, tentunya teman-teman masih ingat kapan disebut STEMI, yaitu cirinya adanya angina pectoris atau khas nyeri dada yang khas pada orang serangan jantung. Kemudian ada gambaran ST elevasi di dua atau lebih sadapan yang berhubungan, jadi tidak cukup hanya satu lip. Kemudian enzim jantungnya sudah mengalami peningkatan, entah itu CKCKMB ataupun troponin T, atau keduanya mengalami peningkatan. Kemudian ada, kalau kita berbicara kaitannya dengan oklusi, maka di STEMI sifatnya adalah sudah 100% atau sumbatannya total. Ya. Kemudian untuk tata laksananya harus diberikan Monaco dan reperfusi. Ya. Apa itu Monaco dan bagaimana reperfusi? Kita lanjutkan. Jadi ini sebelum ke sana kita akan membahas dulu, ini adalah tata laksana ACS yang harus dilakukan 10 menit ketika pasien itu sudah sampai di UGD. Maka yang harus dilakukan adalah segera periksa tanda-tanda vital. Ya, tanda-tanda vital yang dimaksud ada 5 komponen yang utama, mulai dari tekanan darah, heart rate, kemudian respiration rate, yang keempat adalah suhu, dan yang kelima adalah tingkat kesadaran. Ya. Kemudian pasien harus sesegera mungkin mendapatkan akses intravena atau dipasang infus 2 jalur. Ini tujuannya nanti adalah untuk memasukkan tindakan-tindakan kolaboratif dengan dokter seperti hanya pemberian obat fibrinolitik atau kita tindakan resusitasi pos perawatan daripada cardiac arrest kalau memang pasien mengalami cardiac arrest ya. Kemudian merekam dan menganalisa ECG, jadi harus sesegera mungkin juga untuk dilakukan perekaman EKG 12 lead kalau memang di awal tadi belum dilakukan oleh petugas IMS. Kemudian melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, ya. Kemudian mengambil sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan enzim jantung, elektrolit serta koagulasi, serta foto ronsen torak kurang dari 30 menit. Teman-teman, yang perlu diingat adalah untuk kaitannya dengan pemeriksaan sampel darah dan pemeriksaan ronsen torak itu tidak boleh untuk menunda dilakukannya reperfusi. Artinya apa? Kalau memang pasiennya sudah ada nyeri dada yang hebat,
yang khas pada orang serangan jantung tadi ya. Kemudian seperti hanya nyeri dada yang menjalar, onsetnya 20 menit, tidak hilang dengan istirahat atau pemberian nitrat, ya. Ada keringat dingin, mual muntah, ya, itu adalah cirinya. Kemudian sudah ditemukan adanya gambaran ST elevasi pada pemeriksaan EKG 12 lead. Ingat, sudah ditemukan ST elevasi di pemeriksaan EKG 12 lead, maka dua simptom itu sudah cukup. Adanya nyeri dada dan adanya gambaran ST elevasi. Ya, kalau sudah ada dua itu, maka sampel darah dan juga pemeriksaan ronsen torak ya tetap harus dikerjakan, tetapi kita tidak boleh menunggu hasilnya baru kemudian melakukan rapor fosi, tidak boleh ya. Oke, tata laksana ACS STEMI di UGD adalah segera diberikan oksigen 2-4 liter, pertahankan saturasinya adalah lebih dari atau sama dengan 94%, pemberiannya melalui nasal kanul, kemudian diberikan aspirin, dosisnya 160 sampai dengan 320 mg, dikunyah teman-teman, atau setara 2-4 tablet. Kemudian tidak cukup hanya aspirin, harus double antiplatelet, maka juga harus diberikan clopidogrel, dosisnya adalah 600 mg per oral, bolus ya. Jadi ini yang membedakan. Kalau di UAP dan NSTEMI cukup 300, tetapi kalau di STEMI 600, jadi 2 kali lipatnya. Kemudian kalau memang masih ada nyeri dada, boleh diberikan nitrogliserin, dosisnya adalah 0,4 mg sublingual, dapat diulang 3 kali pemberian maksimal ya, dengan interval waktunya adalah 3-5 menit. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah kalau tidak ada NTG, maka apa yang harus kita lakukan? Boleh kita menggunakan obat second line-nya, yaitu ada ISDN. Nah, ISDN diberikan dengan dosis 5 mg sublingual, maksimal juga diberikan 3 kali pemberian atau sampai batas 15 mg dengan interval waktu 3-5 menit. Ya. Kalau nyeri tidak teratasi dengan morfin atau ada kontraindikasi pemberian nitrogliserin, yaitu ada hipotensi, di mana systolic blood pressure-nya sudah kurang dari 90 mmHg, maka gunakan morfin, yaitu dosisnya 1-5 mg intravena. Ya. Kemudian sesegera mungkin untuk dilakukan pilihan terapi reperfusinya, ya. Entah itu dengan menggunakan fibrinolitik atau dengan menggunakan primary PGI, ya. Jadi ada dua. Teman-teman, yang perlu dipertimbangkan, kita itu boleh melakukan tindakan fibrinolitik atau reperfusi jika memang pasiennya itu masih dalam onset atau masih dalam golden time waktu yang disyaratkan, yaitu golden time-nya kurang dari atau sama dengan 12 jam. Ya, ingat ya, kurang dari atau sama dengan 12 jam. Jadi kalau memang di tempat layanan kita tidak mampu untuk melakukan tindakan reperfusi, kemudian ada pasien yang mengalami serangan jantung, ya, jenisnya adalah STEMI, ya, saya mohon untuk segera dilakukan rujukan pada pasien tersebut, ya. Karena mengingat golden time-nya hanya ya sebetulnya relatif singkat karena kurang dari atau sama dengan 12 jam. Kan kita harus mempertimbangkan kondisi lalu lintas juga yang ada di sekeliling kita, apakah terjadi kemacetan atau tidak, kemudian jarak dari tempat kita dengan tempat rujukan berapa lama atau berapa jauh ya. Kemudian teman-teman, sekali lagi terapi reperfusi tadi ada dua, ada fibrinolitik dan menggunakan PCI. Kapan kita menggunakan fibrinolitik? Yang pertama adalah onsetnya kurang dari 3 jam. Artinya tanda dan gejala yang muncul tadi masih kurang dari 3 jam. Nah, itu masih memungkinkan dilakukan dengan menggunakan strategi fibrinolitik. Apa alasannya ya? Karena memang kondisi daripada trombosnya, konsistensinya masih lunak. Jadi masih memungkinkan untuk dilisis atau dihancurkan dengan menggunakan obat-obat fibrinolitik, entah itu dengan streptokinase atau alteplase. Kalau sudah lebih dari 3 jam, ini biasanya kurang efektif, mengingat kondisi daripada trombusnya ini sudah memiliki konsistensi yang cukup keras. Jadi tidak memungkinkan atau angka keberhasilannya akan relatif sangat rendah jika kita menggunakan fibrinolitik. Atau primary PCI tidak mungkin dilakukan atau akan terlambat dengan estimasi sebagai berikut. Waktu antara pasien tiba di PCI center sampai dilakukan inflasi balon lebih dari 90 menit.
Atau yang kedua, waktu antara post medical contact sampai inflasi balon lebih dari 120 menit. Wah, ini lama banget. Atau waktu antara pasien tiba sampai dengan inflasi balon dikurangi waktu antara pasien tiba sampai dilakukan pemberian terapi fibrinolitik lebih dari atau sama dengan 1 jam. Ya, itulah beberapa syarat kita harus melakukan terapi fibrinolitik. Kata kuncinya sebetulnya adalah tadi, presentasi atau onset gejalanya kurang dari 3 jam. Kemudian kalau kita ingin melakukan reperfusi dengan strategi fibrinolitik, kita harus mempertimbangkan door to needle. Artinya apa? Dari pasien sampai ke UGD ya, sampai nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan dan akhirnya ditentukan strategi untuk menggunakan fibrinolitik, itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Artinya apa? Petugas IMS selama melakukan rujukan ke rumah sakit harus telepon dulu UGD. Supaya UGD itu siap, apa yang disiapkan? Ya petugasnya siap, obat-obatnya siap. Nah, obatnya salah satunya adalah streptokinase, contohnya teman-teman. Ini diberikan 1,5 juta unit, diencerkan dalam 100 cc dextrose 5% atau D5, kemudian diberikan 30-60 menit, baru kemudian dilakukan evaluasi untuk keberhasilan. Jadi sekali lagi telepon dulu petugas UGD supaya petugasnya siap, obatnya juga siap, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Door to needle-nya juga tercapai, yaitu kurang dari 30 menit. Nah, teman-teman, sebelum kita benar-benar ingin memberikan fibrinolitik, maka penting bagi kita untuk mengecek ada tidaknya kontraindikasi. Apa itu? Kontraindikasi ada dua, ada yang sifatnya absolut, ada yang sifatnya relatif. Kalau absolut, ini berarti benar-benar kalau muncul salah satu saja di antara 5 kontraindikasi ini, tidak boleh dilakukan fibrinolitik. Benar-benar tidak boleh. Tetapi kalau kontraindikasi relatif, ini masih bisa untuk dipertimbangkan. Ya, tentunya dengan hasil daripada kesepakatan konferensi para ahli kardiologis. Kontraindikasi absolut seperti yang bisa terlihat di tabel, yang pertama adalah stroke hemoragik atau stroke yang penyebabnya belum diketahui dengan awitan kapanpun. Jadi pasien sudah ada riwayat stroke hemoragik dan saat ini mengalami serangan jantung jenisnya adalah ACS STEMI, maka juga tidak boleh dilakukan fibrinolitik. Kemudian ada mengalami stroke iskemik 6 bulan. Nah, kalau stroke iskemik ada batasannya 6 bulan. Kalau masih dalam 6 bulan terakhir pernah mengalami stroke iskemik, juga tidak boleh. Kemudian adanya kerusakan sistem saraf sentral atau neoplasma, atau bahasa lainnya apa? Di dalam rongga kepala pasien itu terdapat tumor, ya, maka juga tidak boleh diberikan fibrinolitik. Kemudian riwayat operasi atau trauma kepala yang berat dalam 3 minggu terakhir, penyakit perdarahan, seperti hanya orang yang sering mengalami trombopenia, kemudian diseksi aorta. Nah, itu tadi, mulai dari stroke sampai diseksi aorta, merupakan kontraindikasi absolut. Artinya benar-benar tidak boleh dikerjakan fibrinolitiknya, meskipun hanya satu yang muncul. Ya. Apa bahayanya? Kalau kita paksakan untuk dilakukan fibrinolitik, maka bisa terjadi bleeding atau perdarahan. Wah, ini jauh lebih berbahaya. Nah, kalau kontraindikasi relatif, artinya teman-teman, ini masih bisa dipertimbangkan tentunya dengan kesepakatan para ahli kardiologis ya. Yang pertama adalah TIA atau transient ischemic attack dalam 6 bulan terakhir. Kemudian yang kedua adalah pemakaian antikoagulan oral, ya seperti hanya pada orang yang terjadi serangan berulang kaitannya dengan ACS STEMI, tentunya sebelumnya sudah pernah dipasang ring jantung atau stent dan harus mengkonsumsi aspirin seumur hidup. Dan saat ini terjadi serangan yang kedua, maka masih bisa dipertimbangkan untuk fibrinolitik kalau memang onsetnya kurang dari 3 jam. Kemudian tempat tusukan yang tidak dapat dikompresi, resusitasi traumatik, ada lagi hipertensi refraktor di mana sistoliknya lebih dari 180 mm Hg, penyakit hati lanjut, kemudian infeksi endokarditis dan ulkus peptikum yang aktif. Ya. Kalau ada, sekali lagi, kalau tidak ada kontraindikasi, boleh kita berikan dengan fibrinolitik. Kalau ternyata ada kontraindikasi, maka harus menggunakan alternatif yang kedua, yaitu dengan menggunakan primary PCI.
Apa saja? Kapan kita menggunakan primary PCI? Yang pertama adalah presentasi klinis lebih dari 3 jam, kemudian tersedia fasilitas PCI. Sebetulnya PCI ini adalah tindakan utama, ya. Kalau memang contohnya gini, kalau memang onsetnya masih di bawah 3 jam dan di tempat itu ada PCI, maka pilihan utamanya tetap PCI dulu. Ya, jangan menggunakan fibrinolitik. Fibrinolitik ini sebetulnya hanya supporting saja ketika tidak tersedia layanan PCI. Kemudian estimasi waktu antara pasien tiba di PCI Center sampai dengan inflasi baron kurang dari 60 menit. Waktu antara first medical contact sampai inflasi kurang dari 120 menit. Kemudian syarat yang berikutnya adalah waktu antara pasien tiba sampai dengan inflasi balon dikurangi waktu antara pasien tiba sampai pemberian fibrinolitik kurang dari 1 jam. Diagnosis STEMI masih diragukan atau terdapat kontraindikasi terapi fibrinolitik. Kalau saya boleh menyimpulkan dari berbagai macam syarat dilakukannya PCI, maka yang seharusnya benar-benar diperhatikan adalah onset, Mas. Kalau onset lebih dari 3 jam, ya, kemudian terdapat kontraindikasi fibrinolitik, maka tidak boleh menggunakan fibrinolitik, harus menggunakan primary PCI. Sekali lagi, onset sudah lebih dari 3 jam, atau kurang dari 3 jam tetapi ada kontraindikasi fibrinolitik, maka juga harus digunakan primary PCI. Nah, teman-teman, ini kita saksikan bagaimana simulasi atau animasi pada orang yang dilakukan tindakan primary PCI. Video ini saya ambilkan dari Media Production, College of Medicine at Florida State University for educational purpose only. Jadi saya sudah melakukan perizinan pada Florida State University College of Medicine, jadi fakultas kedokteran yang ada di Universitas Florida, Amerika Serikat. Ya, saya melakukan perizinan untuk menampilkan video ini untuk tujuan pembelajaran. Teman-teman, sekali lagi, inilah tindakan primary PCI. Kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi itu tadi adalah simulasi bagaimana tindakan PCI. Nah, akses PCI tadi seperti yang kita ketahui boleh menggunakan arteri femoralis, boleh menggunakan arteri radialis. Kemudian wire akan dimasukkan terus menyusuri daripada
vena cava inferior sampai masuk nanti pada aorta. Sesampainya di aorta akan dikeluarkan zat kontras untuk mengetahui daerah mana yang mengalami sumbatan, baru kemudian wire akan dilakukan atau diarahkan pada yang mengalami sumbatan tersebut. Kemudian yang dilakukan tadi di video adalah sempat dilakukan inflasi balon beberapa kali, ya 3 sampai 5 kali untuk membuat daripada trombusnya ini ke tepi, kemudian di berikutnya dikembangkan balon lagi dan ada stent yang dipasang. Jadi tadi di akhir video itu sudah ada stent yang terpasang, artinya apa? Di arteri koroner itu sumbatannya sudah dihilangkan dengan cara dipasang tadi stent, ya, sehingga apa? Lumen atau lubang daripada arteri koroner itu bisa terbuka kembali dan darah bisa mengalir lagi ke sel-sel jantung yang sebelumnya tadi sudah mengalami injury atau mengalami hipoksemia yang cukup berat, ya. Sehingga diharapkan setelah pemasangan stent tersebut aliran darah bisa kembali ke sel-sel jantung, akhirnya apa? Bisa terjadi perbaikan kondisi, sel-sel jantungnya bisa terselamatkan dan mampu bekerja secara normal kembali, dengan harapan kemampuan berdetak jantungnya juga bisa normal kembali. Atau ada peningkatan IF atau ejeksi fraksi, ya. Nah, setelah teman-teman dilakukan tindakan reperfusi, entah itu dengan menggunakan fibrinolitik ataupun dengan menggunakan primary PCI, teman-teman harus melakukan evaluasi keberhasilan. Apa dikatakan berhasil? Ada cirinya. Yang pertama adalah tentunya tadi, angina pectorisnya akan hilang atau berkurang. Jadi nyeri dadanya akan hilang atau berkurang. Ya, ya tentunya karena apa? Sumbatannya sudah dihilangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah resolusi segmen ST lebih dari 70%. Artinya apa? Gambaran ST elevasi yang meningkat di atas garis isoelektris ini bisa turun bahkan sampai 70%. Maka kita penting untuk melakukan pemeriksaan EKG sebelum dan setelah, nanti kita bandingkan, ya. Dan juga munculnya aritmia reperfusi. Yang saya maksud adalah accelerated idioventricular rhythm. Ya, ini ada irama idioventrikuler yang muncul hanya QRS yang lebar-lebar, teman-teman. QRS yang lebar. Ini biasanya kalau idioventricular rhythm kan heart rate-nya antara 20 sampai 40. Kalau disebut akselerasi berarti lebih dari 40 kali per menit. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah accelerated idioventricular rhythm. Sekali lagi, keberhasilan ini ditentukan ketika angina pectoris hilang atau berkurang, terjadi resolusi segmen ST lebih dari 70% dan munculnya aritmia reperfusi. Baik, sekali lagi ini adalah materi yang bisa kita sharekan pada kesempatan hari ini. Kalau memang teman-teman ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi sehingga harapannya pasien-pasien atau korban-korban yang mengalami serangan jantung ini bisa dilakukan pertolongan sesegera mungkin, ya, dengan cepat dan juga tepat, ya. Tidak ada lagi keterlambatan, tidak ada lagi pasien yang meninggal oleh karena serangan jantung, ya. Intinya slogan ketika ada ACS adalah time is muscle. Jadi waktu adalah otot jantung yang harus sesegera mungkin untuk kita selamatkan, ya. Baik teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau memang bermanfaat silakan subscribe dan share video ini untuk kepentingan pertolongan terhadap sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.